Teman-teman remaja, suatu ketika kami makan bersama keluarga, dan ada sepupu saya yang saat itu tidak mau makan. Dia dipaksa untuk makan, sehingga sambil menangis, sepupu saya ini makan makanannya. Akhirnya, saat kami makan, tiba-tiba ada suara yang mengatakan, "Tambah." Dan suara itu berasal dari sepupu saya tadi yang sebelumnya dipaksa makan. Tapi pada akhirnya dia minta tambah. Kemudian saat ini ketika saya belajar tentang dopamin, saya bertanya, kenapa sampai ada rasa tambah dalam pemikiran kita, sehingga kita berupaya atau berusaha untuk mengulang suatu tindakan yang kita rasa enak. Setelah saya mengkaji beberapa sumber, akhirnya mendapatkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh dopamin, yaitu sebuah hormon yang memunculkan sebuah semangat dalam pikiran kita. Hormon tersebut dilepaskan ketika kita merasakan sesuatu yang enak atau yang senang. Sehingga seperti sepupu saya tadi, dari tidak mau menjadi tambah. Bahkan bukan cuma suka, tetapi tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana hormon dopamin ini bekerja. Hormon merupakan sebuah pembawa pesan. Dopamin itu adalah hormon semangat. Kemudian hormon dopamin muncul di bagian tengah otak kita yang biasa kita sebut dengan hipotalamus. Seperti yang kita ketahui bahwa hormon dikeluarkan oleh kelenjar endokrin, yaitu di bagian tengah otak kita yang bernama substansia nigra dan tegmental area, atau bisa disebut dengan SN dan PTA. Dan hormon ini dilepaskan, salah satu penerimanya adalah bagian depan otak kita, atau yang biasa disebut dengan prefrontal cortex. Hormon dopamin dilepaskan ketika kita merasakan sesuatu yang enak, sehingga hormon dopamin dilepaskan. Atau kita mengharapkan sesuatu yang enak akan kita lakukan, otak kita melepaskan hormon dopamin. Seperti tadi, ketika dia merasakan enak dan dia mengharapkan menambah lagi, otak kita mengeluarkan lagi hormon dopamin. Jadi saat yang enak atau nikmat yang senang kita rasakan, maka dopamin membanjiri otak kita. Ini membuat memori kita semakin kuat dan mengulang, sehingga muncul lagi efek tambah lagi. Bagaimana hormon dopamin ini meningkat dalam otak kita? Pertama-tama, hormon dopamin dilepaskan ketika kita melihat sesuatu yang kita sukai, mencium, merasakan sesuatu hal yang kita sukai. Kemudian, ketika hal yang kita sukai itu kita dapatkan, maka otak kita akan dibanjiri oleh dopamin. Jadi, kita suka, kemudian timbul harapan atau keinginan kita, itu disebabkan oleh dopamin yang memotivasi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan tersebut. Dari tadi kita mengharapkan sampai apa yang kita harapkan itu tercapai, ada peningkatan dopamin yang membuat kita ingin lagi melakukan atau mengulang perbuatan yang enak tersebut. Jadi kita semakin termotivasi, semakin bergairah. Dan memori kita pun akan semakin kuat dalam mengingat apa yang enak tersebut. Itulah sebabnya kita sangat mudah sekali untuk kecanduan. Kecanduan terhadap misalnya yang paling sering kita lihat seperti Facebook, TikTok, medsos, dan lain sebagainya. Instagram, rokok, minuman beralkohol, bahkan junk food atau makanan-makanan cepat saji yang syarat akan lemak jenuh. Semua ini membuat hormon dopamin meningkat dalam otak kita hingga akhirnya kita sulit untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan yang negatif tersebut. Bahkan membuat kita kehilangan waktu atau merugikan kita sendiri. Bagaimana kita mengatasi kecanduan-kecanduan tersebut atau hal-hal yang membuat kita sulit meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang negatif? Dengan mengetahui hormon tadi, maka kita bisa memanipulasi keadaan yang akhirnya kita bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama.
Jadi seperti contohnya kadar hormon saat semangat dan kecanduan seperti gambar di atas ini, yaitu dopamin meningkat dan kortisol menurun. Ketika kita merasakan semangat, senang, kortisol menurun karena kortisol merupakan hormon stres. Inilah yang terjadi ketika kita seperti main HP, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, membuat dopamin meningkat sehingga kita merasa tenang, merasa tidak stres, merasa enak, sehingga akhirnya dopamin dikeluarkan dan kita terus mengulangi kegiatan atau aktivitas yang tidak baik atau merugikan kita. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat memutar keadaan, misalnya dengan membuat Facebook berjam-jam, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya itu, pornografi, membuatnya menjadi hal yang mengecewakan. Sehingga ketika kita melakukan hal tersebut, bukan dopamin yang meningkat, melainkan kortisol, hormon stres. Misalnya lagi, pornografi kita buat mengecewakan dari standar agama. Agama tidak menyarankan kita untuk melakukan atau menonton pornografi. Kemudian untuk misalnya rokok, minuman beralkohol lain, kita menghindari, membuatnya kecewa karena merugikan kesehatan kita sendiri di masa depan. Grafiknya tadi, ketika kita main HP, ketika kita main TikTok berjam-jam, akhirnya menjadi seperti di bawah ini, yaitu hormon kortisol yang meningkat ketika kita main HP atau melakukan kebiasaan-kebiasaan negatif. Dan sebaliknya, hormon dopamin menurun. Dengan demikian, kita dapat memanipulasi kegiatan, memanipulasi otak kita untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk. Sehingga hidup kita semakin produktif dan semakin bahagia. Dopamin yang stabil sangat baik buat kehidupan kita, buat tubuh kita, karena memiliki efek yang sangat berguna. Misalnya, memotivasi kita, membuat kita semakin termotivasi, membuat kita semakin terkonsentrasi, semangat, dan kita juga memiliki kualitas tidur yang baik. Dan hal ini bagus untuk kita dalam bekerja, berkarya, bahkan dalam kita belajar. Untuk itu, kehidupan kita sangat memerlukan hormon dopamin dalam setiap aktivitas kita. Terutama aktivitas-aktivitas yang positif, sehingga kita bisa berkonsentrasi, bahkan semangat melakukannya berulang-ulang. Bagaimana kita bisa menjaga dopamin ini agar tetap stabil? Yaitu dengan melakukan beberapa hal yang dapat meningkatkan hormon dopamin, yaitu melakukan diet makan sehat, makan alpukat, pisang, kacang-kacangan, daging, kunyit, vitamin D, omega 3, aktivitas fisik, olahraga, meditasi atau berpikir positif, dan mengelola stres. Inilah yang harus kita lakukan karena hal ini dapat memicu dopamin untuk tetap stabil dalam tubuh kita. Kemudian untuk menjaga dopamin tetap stabil, kita harus menghindari hal-hal berikut ini yang dapat menurunkan kadar dopamin dalam tubuh kita, yaitu depresi atau stres. Kita banyak memikirkan hal-hal yang membebani pikiran kita, kemudian kurang tidur, penggunaan obat-obatan yang tidak benar, tidak baik, kemudian obesitas atau kegemukan, terlalu banyak makan makanan yang mengandung gula, bahkan banyak goreng-gorengan atau yang mengandung lemak jenuh. Kemudian dopamin tidak stabil juga disebabkan oleh adanya gangguan dari kelenjar endokrin yang ada di ginjal atau adrenal glands. Kemudian apa yang terjadi ketika dopamin tidak stabil, rendah atau terlalu tinggi? Maka yang terjadi adalah kram otot, kejang, kegangguan, masalah pencernaan, bergerak atau berbicara yang lamban, radang paru-paru, susah tidur, halusinasi, bahkan gangguan kesehatan jiwa. Jadi inilah yang menyebabkan kita harus tetap menjaga kestabilan dari hormon dopamin dalam tubuh kita. Selain memiliki manfaat, hormon dopamin juga dapat berpotensi menjadi hal yang membuat kita terjun dalam kebiasaan-kebiasaan negatif. Untuk itu kita perlu bijaksana dengan mengetahui keberadaan hormon-hormon dalam tubuh kita. Kita dapat memanipulasi kegiatan-kegiatan kita yang mana kita
bisa membuat bahagia, senang, dan mana yang akan mengecewakan. Kita bisa menukar hal tersebut, akhirnya kita bisa dapatkan keadaan yang lebih bijaksana untuk menjaga kehidupan kita yang semakin produktif dan bahagia. Demikian teman-teman remaja, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih.